Deep Talk with Ruben. Sekarang ini mungkin akhirnya saya bisa ngobrol tentang cewek yang satu ini ya, sahabatku, teman dekat, business woman yang memang lu dia nggak usah syuting, gue rasa uangnya ngebul sendiri ya. Bisnisnya banyak, gak pernah berhenti untuk berpikir. Luna Maya. Hey, Ruben. Luna, makasih loh dia datang ke sini ya. Sama-sama, thank you juga diundang. Ini aku setiap ketemu Luna, aku bilang gini, Luna, gue tuh suka banget sama horor. Gue suka banget sama horor. Dan lu emang salah satu aktris yang setelah nih jujur ya, setelah Susana, lu yang berhasil mencuri perhatian gue kalau lu setiap main film. gue tuh kalau suka sama pemain film horor tuh fanatik gitu. Gue tahu. Gue tahu lu suka banget film horor, gue tahu. Iya kan? Iya. Lu tahu banget kan gue suka. Iya, nggak usah jauh-jauh deh, Bang Opi Kumis aja jadi hansip di film lu ya. Iya. Gue sebutin mulu kalau dia di Brownies. Iya. Jadi Dia karena lucu sih. menurut gue tuh setan-setan atau hantu-hantu di Indonesia tuh lebih menyeramkan kan. Nah terus tiba-tiba yang mainin tuh Luna Maya dan kita deket nih sama karakter Luna Maya, terus tiba-tiba kok dia bisa sih meranin karakter itu. Jadi menurut gue sih gokil ya. Gokil. Nah tapi lu sejujurnya, kalau lu presenter orang udah tahu lo, sinetron tahu lo, model orang udah tahu lo. Kok lu tiba-tiba ngarahnya semua ke horor? Dan dapat award juga kan? Iya. Tuh, gila. Nggak sengaja sih sebenarnya. Mungkin karena demand-nya banyak film Indonesia ini lagi horor-horor semua gitu. Terus udah gitu produser juga berlomba-lomba bikin film horor. Kebanyakan tawaran dapatnya horor gitu. Dan emang gue jujur juga gue suka film horor sih. Gue suka horor. Suka. Gue tuh suka nonton film horor. Jadi apalagi kalau film horor tuh yang kayak bikin kita wah gitu tuh gue suka banget. Berarti sebelum tawaran waktu film Susana tuh dulu, itu ada tawaran film horor juga? Film horor pertama gue itu tahun 2003. 2003 atau 2004 Judulnya? sih? Bangsal 13. Oh iya benar. Itu film horor pertama gue. Itu 20 tahun yang lalu ya. Bangsal 13, iya. Bangsal 13 sama film pertamanya Aryo Bayu. Jadi Aryo Bayu tuh baru pulang ke Indonesia dari New Zealand kalau nggak salah. Dia main film itu tuh sama gue, sama Endita. Jadi bertiga. Itu film horor kita pertama dan itu kan zaman-zaman jelangkung, baru keluar lagi tahun 2000-an. Iya. Bangsal 13. Terus baru balik lagi ke horor itu setelah bertahun-tahun nggak main film horor itu di film pendeknya kalau nggak salah Billy Christian, gue lupa judulnya, ada kayak omnibus gitu, film-film pendek tapi kumpulan 4 cerita tapi horor semua tuh. Itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? Lupa gue. Itu tuh kembali lagi horor. Abis itu balik lagi film horor di 2017. Baru itu baru tuh mulai horor-horor lagi baru tuh tuh ya? yang horor-horor lagi tuh. Padahal sebenarnya dulu tuh cuma Bangsal 13, terus abis itu yang film pendek itu. Film pendek itu pokoknya 2013 apa 2012 ya, lupa. Itu satu, baru 2017. Nah, baru 2017 tuh 18 ada, 19 ada, 21 ada, 22 ada. Tiap tahun adalah satu lah. Nah, oke. Tapi kalau gue ngakuin pada saat lu Susana tuh, itu kan sebelumnya kan foto-fotonya kesebar tuh. Gue pikir gini, apaan sih kok foto kesebar lagi, viral lagi sih? Padahal gue pikir itu beneran Susana. Jadi dari situ gue bilang, terus lu perhatiin lagi itu siapa gitu? Apa sih? Maksud gue ya karena gue tahu idola gue kan, ya Susana. Menurut gue itu Susana. Itu Luna gitu. Dan gue masih belum tahu itu lo gitu. Jadi pikiran gue, masa masih belum tahu. Pas ketika trailer lo keluar, baru gue bilang, hah? Apa yang dia lakukan sama film ini? Dari gue mulai kepo tuh. Mulai kepo. Sampai akhirnya gue teleponin Bunda Dewi. Apalagi? Iya, apalagi? Luna film apa lagi? Ya karena gue pengen tahu kan. Maksudnya kelanjutan yang lo lakuin ini apa lagi gitu. Nah itu menurut gue tuh yang paling... ya figur horor itu akhirnya gue ketemu. Dan itu gue setuju sama orang-orang yang gue suka ajakin nonton. Nah gue tuh kalau film horor tuh gue bisa studio 1 nih jam segini, jeda 30 menit gue masuk lagi. Nonton yang lain lagi. Dan gunanya itu untuk apa? Serem mana ya tadi sama yang ini gitu. Lo suka ya? Suka. Emang orang kalau suka nonton film horor kan suka adrenalinnya ya, kayak seremnya atau kayak deg-degan tegangnya kan. Jadi gue ya maksudnya gini, kagum ya ngeliat Luna Maya dan akhirnya dia keluar lagi film horor gitu. Menjadi pertanyaan gue gini, sekarang akhirnya mendapatkan Luna Maya itu gak gampang.
di film ya, lu termasuk orang yang milih-milih nggak nih untuk judul-judul yang akan ditawarin? Lumayan sih. Sebenarnya ada beberapa kayak banyak yang nawarin film horor apa segala macem. Cuma gue bilang gue nggak semuanya gue mentang-mentang horor ya gue ambil enggak gitu. Kalau sama Soraya kan gue punya kontrak yang lumayan panjang gitu dan gue tahu horor-horornya mereka. Maksudnya produksi filmnya mereka tuh production value-nya tuh udah pasti ada standar yang udah di reach lah, udah dicapai gitu. Nah kalau yang lain-lain kan, apalagi PH baru kan gue nggak tahu ya pernah bikin film apa enggak gitu. Ya kalau kenapa gue banyak main di Soraya sama Hitmaker gitu, misalkan terutama di Hitmaker gitu, karena gue tahu standarnya mereka di mana gitu. Dan ya udah gitu, ada tawaran 1-2 yang masuk gitu, ya oke sih gitu ceritanya, tapi nggak belum kepengen yang semua diambil juga, pilih lah gitu. Nih, Luna Maya nih, ini yang udah gue cap nih dari versi gue sendiri ya. Film ini main Luna Maya itu jarang ada yang zong nih menurut gue sih ya. Amin. Itu pasti jumlah penontonnya bisa dijanjikan lah. Lumayan. Makanya gue bilang kayak Rosa. Ini salah satu artis yang udah gue kotak-kotakin ya. Rosa, ini orang kapan lagunya nggak ada yang enak, semuanya enak. Itu jadi maksud gue tuh ya mungkin karena fans terus jadi kan fanatik ya. Jadi gue ngeliat terus tapi belum lama ini kan dulu ada drama ya. Tahu dia pokoknya gue lagi muter gue bilang Luna, gue cinta-cintaan gitu. Cinta-cinta yang mana ya? Gue lupa tuh. Oh, sama Reza. Iya Reza Rardian. Sama Reza ya? Reza. Oh iya, komedi drama, romcom lah ya? Terus gue bilang, enggak, horor. Horor Luna, langsung gue ganti. Sorry Luna ya, lu horor. Emang horor, fanatik horor emang. Tahu nggak, film yang dia mau keluarin ini saat ini lagi, itu, aduh gue nggak ngerti lagi ya. Udah gue suka setnya, tempatnya, dan gue inget set itu. Gue pernah di sini, gue tahu nih. Gue inget banget detail-detailnya gitu, maksudnya gini. Dan baru trailer kan. Iya. Nah, Luna, tapi banyak gak sih orang yang kayak gue gini yang akhirnya suka sama gara-gara lu main film horor, akhirnya mereka jadi menariknya sekarang demografi fans gue ini agak bergeser, Ben. Iya kan? Agak bergeser gitu. Ibu-ibu dan anak-anak banget gitu loh. Iya kan, anak-anak yang suka nonton film horor. Iya, jadi karena ibunya misalkan kan seumuran kita nih, mak-maknya nih gitu. Terus mereka nonton, anaknya diajak kan. Iya. Nah sekarang anak-anaknya itu gue nggak tahu kenapa ya, ini anak-anak umur 10, 13 tahun, bahkan ada yang sebenarnya 8 tahun. Harusnya kan nggak boleh ya nonton ya, tapi nonton terus ngefans. Ngefans gitu, gue jadi kayak, ibu kok diajak nonton film horor sih? anak aku suka banget katanya, ngefans gitu. Gue kayak menarik juga ya. Ya udah nggak apa-apa deh, nonton aja. Walaupun sebenarnya berdarah-darah gitu, aduh gue agak serem ya gitu. Dan memang apa ya, maksudnya gini, hanya orang-orang yang mau syuting sampai malam banget, namanya horor ya. Jadi pengambilan gambar udah pasti paling banyak malam. Bener. Iya kan? Itu ya makanan sehari-hari ya kita pulang bersama azan subuh iya ya. Kan? Iya. Kita barengan lah ya. Tapi gue sih gila loh. Waktu lu rubah muka lu jadi Susana, terus lu kan terbang kemana aja? Rusia. Ke Rusia loh. Itu berapa hari di Rusia untuk itu? 2 hari aja sih. 2 hari? Jadi gini, kalau waktu ke Rusia kan kita tes makeup tuh. Jadi difoto, dicetak, pas udah dicetak, kita pulang nih. Enggak, tak dulu, jangan itu dulu. Abis itu balik lagi. Sebenarnya kan ada beberapa artis yang udah masuk fotonya kan, tapi yang dipilih lo kan. Nah itu gue gak tahu sih. Iya kan? Itu gue sampai jadi tahu loh. Akhirnya gitu. dipilih lo karena rahangnya, dan yang pilih kan orang dari sana kan, ini yang akan mendekati, gitu kan? Jadi ada beberapa kandidat gitu. Jadi maksud gue gini, kenapa Luna? Gue tuh selalu cari tahu kenapa Luna, kenapa Luna. Jadi oh iya bener ya, bikin ini, cetakan ini harus begini, harus begini, harus begini gitu. Dan menurut gue klik banget pas. Iya. Iya kan? Lumayan sih. Pas yang pertama sih lumayan ini sih gitu. Terus sekarang dibilang kamu kekurusan, Susana tuh kan tembem, jangan kurus-kurus. Terus gue kayak, oh jadi harus naikin badan ya? Ya udahlah naikin badan lah, sekarang gue lagi makan terus nih. Jadi kayak segini lo naikin badan ya? Gimana yang lebih gede lagi pada ya? Bukan, karena kan memang
ya Bunda Susana tuh kan emang terkenalnya kan agak tembem. Sebenarnya yang Susana pertama tuh kan emang gue cabi kan, tembem gitu. Pas banget dia bilang gitu. Jadi dapet terus bilang kayak harus gendutin lagi deh, harus bikin cabi lagi gue bilang. Yang gue tungguin lu adalah ketika lo, kalau yang Susana ya, Ratu Pantai Selatan tuh. Itu gue bilang kapan itu Luna ya? Kapan gitu. itu Luna? Iya maksudnya karena gue tuh penontonnya Susana banget kan. Adegan-adegannya Susana tuh gue hampir semua tahu. Banyak loh yang film-film lain juga bagus-bagus ya. Tapi sukanya yang Pantai Selatan ya? Iya karena identik sama Susana itu kan. Iya. Kita kalau bayangan Nyi Roro Kidul, bayangan muka kita Susana aja. Yang dia di dalam gua gitu, yang bersama selir-selirnya. Kalau film zaman dulu, gua kaget lo nonton. Mohon maaf dadanya see-through loh. Iya. Kelihatan dan orang zaman itu biasa aja. Biasa aja gitu. Sekarang nggak bisa. Sekarang gue lihat gitu, oh zaman dulu, mohon maaf ya gitu, kayak kelihatan kan pakai see-through gitu. Bilang, dayang-dayangnya see-through gitu. Zaman dulu biasa aja gitu, sekarang beda. Heboh pasti. Udah beda. Gue mangap gitu aja di blur sama itu. Ribet. Nah, tapi gini, kalau nih ya, kecintaan lu sama horor nih ya, udah berapa persen? Gue sebenarnya personally gue suka semua genre film. Maksudnya mau drama, mau action, mau semuanya. I love the inilah. Gue suka film lah. Tapi kalau horor itu menurut gue tuh susah loh bikinnya. Mood emosinya. Nggak cuma itu, terus nyari momen. Terus udah gitu gimana membuat imajinasi orang tuh deg-degan bareng. Itu kan momen ya, kayak ini kosong tiba-tiba ada apa gitu. Dan kalau ditanya kecintaan gue ya, gue sangat mencintai semua genre film. Tapi kalau horor memang menurut gue itu adalah tempat yang spesial di masyarakat Indonesia. Karena menurut gue horor tuh Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau Hollywood punya actionnya, Marvel, superhero, Indonesia punya horornya deh. Jadi gue merasa ini adalah genre yang sangat Indonesia yang harus kita banggain lah gitu. Dan teman-teman gue ya di Malaysia semuanya itu gila loh. Kalau mereka suka nonton film Indonesia sih, suka banget dan maksudnya kirim salam sama Luna ya, kirim salam sama Luna. Ya karena memang suka nonton film horor juga mereka kan basicnya gitu. Tapi lu sama kekasih ini ya. Ini dia termasuk orang yang suka horor juga gak sih? Dia nggak bisa nonton film horor. Serius? Sumpah dia penakut banget. Hah? Iya. Jadi gue punya masalah dengan dia. Hey, aku punya masalah dengan enggak. Masalahnya tuh kayak misalkan ada film horor gitu ya. Yuk nonton yuk. Ini ada bagus banget. Jadi satu-satunya film horor yang pernah gue tonton sama dia tuh cuma Evil Rise Dead. Itu gue bilang, gue pengen banget nonton ini. Aku nggak berani, aku takut. Dia bilang gitu. Udah nonton aja, ini pasti seru banget. Udah deh. Gue tuh yang sepanjang film dia gitu. Terus gue juga wah keren banget. Keren banget. Gue yang happy gitu nonton. Terus dia kayak aku mau nonton lagi gitu. Terus habis itu setelah itu nggak pernah lagi nonton film horor. Gue nonton gitu kayak misalkan di OTT gitu. Ya ada ini gini. Aku nggak mau. Exhuma aja gue paksa. Kamu harus nonton ini. Ini katanya nggak serem. Jangan bohong kamu. Enggak, ini nggak serem. Terus pas nonton, serem nggak? Ya ini masih oke lah. Dia bilang itu. Enggak. Karena lebih banyak ceritanya kan lebih banyak ngomong, lebih banyak misteri lah gitu. Ya udah. Jadi satu-satunya yang mungkin gue nggak bisa nonton bareng ya sama dia nih. Luna itu ya gini. Kalau sama kekasih ya dia, itu udah pasti ya. Secara chemistry, secara ini udah dapet. Justru dia berani, yang ini takut. Ada beberapa part yang lo berani, dia takut. Dia berani, lo takut gitu kan. Tapi justru lawan main itu kan selalu nggak sama. Kayaknya gue kebanyakan berani dimainin dia. Iya ya. Nah tapi gini, ini gue cerita pas dasar di sini aja. Gue tuh sampai halu lu nyanyi. Ini Susana. Sama itu bayangan gue tuh yang lu labi itu loh. Yang mana? Bayangan gue tuh lu yang nyanyi tau gak? Yang mana? Halu-halu gue. Ntar ya gue kasih lihat ya. Yang di film Susana kan? Enggak, ya cuma karena gue udah nganggep lu udah main horor. Bayangan gue kalau yang nyanyi ini tuh lu gitu. Ayo cari. Oh ini dia nih, Lullaby of Wood ini. Bayangin gue kalau gue putar ini tuh
kayak ini Luna lagi main piano, dia lagi ini. Sinting nggak tuh? Ini horor banget. Lu suka yang kayak gini ya? Suka. Seru Tapi banget. bayangan gue tuh kayak misalnya gini, gue harus punya idola yang gue bayangin itu dia. Jadi ini nih Luna yang pas nih yang nyanyi ini udah kan horor, lu juga bisa untuk ngucapinnya gitu pas gitu penempatannya. Oh ya? Jadi Ntar coba gue dengerin deh. kalau dulu gue sebelum kerja sama, gue ngefans sama Sarah Sechan. Oh, Dia kan nggak pernah peran utama, tapi setiap nama dia kecil, jadi gue kalau nyari dia nggak pernah di atas gitu, dia pasti nggak ada dia Sarah Sechan ya. Gue tadi di bawah Sarah Sechan ada nggak tuh ya? Oh ada Sarah Sechan, gue nonton. lucu banget. Karena kalau film itu kan harus ada yang lu Yang mau lu nonton suka. karena apa? Karena siapa? Iya. Gitu. Oh, oke. Jadi itu salah satu yang menurut gue Luna ya seorang Luna ya dia semua hal orang tahu tentang Luna, tapi dia berhasil mencuri perhatian penonton untuk karakter horornya, gitu ya. Maksudnya figur yang lu kan bukan figur yang berangkat dari horor gitu maksud gue tuh, dan itu menurut gue susah loh nak. Gue tuh suka horor tapi gue belum tentu bisa memerankan serius yang kayak horor gitu. Iya kan? iya. Nah ini yang Luna datang ke sini justru dia ngasih tahu ada film baru lagi dan horor lagi, gue sambut baik bener, ya. Ini Apaan ya? Rame-rame ya? Oh pas, kita kalau nonton tuh pasti sekantor loh nak. Asik. Sumala. Ini Sumala. Apa sih tentang Sumala itu nak? Ini thread di X di Twitter, si penulisnya menceritakan tentang suatu fenomena yang terjadi di Semarang. Jadi dia kan orang Semarang nih, kayaknya yang nulis ya. Dia bilang kalau maghrib di tahun berapa gitu atau di zaman itu suka ada anak-anak yang hilang. Nah pada bilang, oh kalau anak yang hilang pokoknya maghrib nggak boleh kesana ya karena nanti diambil sama Sumala katanya gitu. Nah jadi cerita film ini menceritakan siapa sih Sumala itu dan latar belakang kenapa tempat itu menjadi tempat yang ditakuti dan sosok yang ditakuti. Jadi Sumala inilah menceritakan tentang anak kembar yang satunya selamat, yang satunya enggak gitu. Ae berperan sebagai si emaknya Sumala dan Kumala. Dua. Kembar. Gokil. Kembar. Terus udah gitu. Pasti lu tuh ada yang lain pasti di film. Pasti lu ada yang lain kan? Gitu. Terus. Dan itu syutingnya di bulan puasa. Bulan puasa. Wow. Paling banyak di? Ada di Semarang, Puncak, Sukabumi, sama Studio Jakarta. Studio Jakarta ya. Oke, nah ini tapi kalau dari Sumala ini kan memang udah naik duluan tuh di Twitter ya. Nah tapi kalau susah nggak sih mainin cerita yang memang mungkin kita nggak tahu-tahu banget, tapi akhirnya jadi pelajari karena ada tawaran kan? Jadi ini film pertama, jadi gue nggak tahu kedepannya nih hasilnya kayak gimana ya. Karena sebenarnya orang udah baca semua. Kan thread-nya orang udah tahu ceritanya kayak gimana. Kan udah ada di tulisan itu semua, lengkap lagi gitu. Jadi kalau dituangkan ke dalam film, gue nggak tahu nih ekspektasi orang nonton tuh seperti apa. Jujur gue ini pertama kali gitu. Jadi gue masih kayak, kalau film diangkat dari thread tuh kayak gimana sih gitu ya. Kayak misalkan KKN tuh kan dari thread juga. Terus apalagi ya? Banyak lah ya. Maksudnya ada beberapa juga dari thread gitu. Dan rata-rata memang cukup menyita perhatian dengan banyak orang yang nonton gitu, tapi ekspektasinya kayak gimana gue nggak ngerti sih Ben, jujur. Soalnya banyaknya sosial media sekarang ini kan akhirnya nggak semuanya kita kepegang ya. Bener gitu. Tiba-tiba viral jadi mau apaan sih kita jadi tahu gitu. Dan jujur ya mudah-mudahan sih sesuai ekspektasi karena memang gue nggak baca threadnya, gue baca awalnya doang, tapi gue pikir udahlah janganlah, ini kan yang mau diangkat filmnya ya udah gue fokus di skrip di filmnya aja gitu. Takutnya nanti jadi banyak distraction gitu loh, distraksi yang menurut gue fokus di skripnya karena karakternya di situ dan ceritanya di skrip itu bukan yang di thread itu. Jadi gue nggak baca sampai habis. Jadi gue yang kayak gimana ya, udahlah pasrah aja. Berapa lama proses syuting ini? 35 hari shooting days. Non-stop? Ada 61. Oke. 61 tuh 6 hari ya. Oke, tapi di sini justru menariknya katanya lu jadi eksekutif produser. Iya. Di film ini? Iya. Kenapa? Salah satu. Kenapa akhirnya lu juga mau ambil andil? Lu kan main aja udah capek kan? Enggak, tapi kan kalau eksekutif produser kan gue lebih invest ya. Maksudnya gue nggak ikutin secara
kreatif gue nggak ikut campur urusan produser gitu. Jadi gue lebih kayak ke eksekutif produser. Jadi sebenarnya gue ngerasa kayak kan selama ini alhamdulillah puji Tuhan gitu. Gue bersyukur banget beberapa film-film gue bisa dibilang box office gitu. Ya saatnya gue juga ambil andil di situlah gitu loh. Karena honor dapet, royalti dapet ya. Tuh, jadi coba deh ya. Jadi kan double loh nanti. Bener ya kan? gitu. Dan ini kan jadi film kita sampai nanti juga film kita gitu. Di kedepannya kalau, juga ya. Nah kan kalau pemain film ya kayak ya ibaratnya ya kita di hire sebagai profesional. Tapi kalau ini kan kita juga kayak mikirin gitu. Nanti setelah di bioskop kita jual kemana lagi ya gitu kan. Tapi deg-degannya para pemain film itu beda loh. Beda banget. Karena mereka itu udah, ya semua orang pasti berharap bagus, berharap ini. Tapi kan itu dibalikin lagi. Ini paling deg-degan sih gue. Karena kan juga jadi eksekutif produser. Jadi gue sangat deg-degan. Jadi gue bener-bener berharap ini film bisa diterima masyarakat sih. Lu pasti balik kalau lu mah. Amin. Kenapa gue bilang begitu? Tahu, karena nggak semua orang ketika pure terjun ke film dia total. Kalau Luna tuh bener-bener kalau udah film ya udah dia film tok. Gitu. Kalau yang lain kan masih mencelok sana, mencelok sini, mencelok sana, masih serabutan sana sini kan. Iya sih. Jadi makanya kenapa pemain-pemain film itu bisa dihitung yang berhasil ya karena memang dia kasih waktunya buat memang film. Iya, susah sih kalau kita udah syuting film mencelok sana mencelok sini susah. Jadi biasanya gue kalau udah syuting gue nggak ngambil kerjaan yang lain, emang di situ aja gitu. Iya kan? Kecuali kalau lagi reading kan maksudnya latihan kan sehari 4 jam gitu. Jadi sisanya masih ada ya udah bisa kerjaan yang lain gitu. Tapi kalau film nggak susah. Jadi kalau film lu selesain dulu baru tuh. Biasanya gue selesain habis itu gue libur dulu seminggu atau 4 hari. Jadi manajemen diri atau maintain pikiran tuh penting loh. Bener, dan Luna sudah lakukan itu dan kenapa dia berhasil. Tapi di sini ada karakter Sulastri. Ya, aku. Iya kan? Nah, karakter Sulastri ini adalah punya anak. Si Kumala dan Sumala. Ya, jadi dia ada perjanjian gaib. Ya, jadi sebenarnya ceritanya adalah Sujiman dan Sulastri ini adalah suami istri. Sujiman ini adalah Darius. Dia tuh keluarga ibaratnya bangsawan tuh orang Jawa bilangnya apa sih? Kok gue lupa sih. Ningrat. Kok gue lupa. Ningrat. Dia keluarga Ningrat. Sulastri ini adalah keturunan Belanda. Jadi dia nyai lah ya. Jadi memang ada beberapa hal yang di zaman itu perempuan itu kan nggak punya opini ya Ben ya. Nurut aja apa kata suami. Ya suaminya patriarkis gitu. Dan di saat itu ya kita udah nikah lama tapi belum punya anak nih. Ya semua cara ada dilakukan dan kita tahu bahwa Sujiman ini adalah keluarga Ningrat terpandang, jadi dia harus membuat keluarga ini kesannya sempurna. Terus udah gitu ya harta kekayaannya harus diwariskan lah zaman itu. Nah kita nih ya belum punya anak-anak, gimana kalau nggak punya anak ya diambil alih sama keluarga besar gitu. Kamu nggak punya keturunan ya ini buat keturunan aku gitu. Ya zaman itulah ya. Akhirnya ya Sulastri tidak punya pilihan lain, segala cara dicoba. Dia pikir cara ini bisa ampuh. Dia nggak tahu kalau itu ada perjanjian dengan yang aneh-aneh. Dia cuma taunya dipijat doang gitu. Jadi di situ. Jadi ada perjanjian yang sebenarnya dia lakukan dan akhirnya dia langgar juga sendiri gitu. Makanya gitu deh. Tapi kalau yang ini kan sama Darius. Iya sama Darius. Nah itu sebelumnya memang udah pernah kerja sama? Gue pernah kerja sama. Jadi lucu dulu tahun 2000 kayaknya Darius belum nikah ya. Gue ketemu pertama kali sama dia awal-awal masih modeling banget. Masih awal banget gue ketemu di video klipnya Melly Guslo yang gantung. Mas Hanung yang bikin. Sama Christian Sugiono juga tuh. Gue ketemu dia gitu. Dulu banget. Gue langsung kayak, oh Darius. Abis itu gak pernah ketemu lagi. Terus dia baru nikah. Ketemu lagi sama dia di 2008 main film Love. Itu adaptasi dari film Malaysia. Yang ada Acha Septriasa, ada gue sama Darius. Irwan Shah juga ada tuh. Terus ada siapa lagi ya? Ada berapa orang lah. 2008. Nggak pernah ketemu lagi, baru ketemu lagi 2017.
2017 gue sama Darius sempat bikin film. Dia nawarin gue mau bikin film nggak, tapi lu juga sebagai produser. Gue bilang boleh, tapi filmnya nggak pernah tayang. Habis itu lama nggak ketemu, baru lagi ketemu di sini. Di film ini? Di film ini. Jadi sebenarnya gue itu ditemuin di series yang akan keluar di bulan November. Tapi si Rocky bilang skrip seriesnya belum jadi, tapi gue ada skrip film bagus banget, dia bilang gitu. Kayaknya cocok lo sama Darius. Jadi gue back to back project berdua sama Darius. Selesai film ini, gue masuk ke series gitu. Sama Darius lagi? Sama Darius. Jadi memang sebenarnya ini film yang nggak disengaja. Gara-gara harusnya kita syuting series, cuma si Pak Rocky bilang, skrip gue belum jadi nih. Tapi gue ada satu skrip yang udah jadi. Daripada gue nyari pemain, udah lo aja yang main lah gitu. Dan ternyata, coba gue baca dulu deh, oh seru banget, boleh. Di Sumala ini? Tapi yang aku denger ya, ini katanya warga kampung sana sendiri aja sampai nggak berani lu nyebut nama Sumala. Nah itu gue nggak tahu sih. Di Semarang ya, Iya, daerah Semarang, agak itu ya. Karena mungkin sebenarnya memang sefenomenal itu ya? Pernah kejadian sih gitu. Ya jujur gue nggak tahu sih. Enggak, berarti kalau anak yang hilang itu nanti ketemu lagi atau enggak? Ketemunya katanya sih udah tidak bernyawa. Maksudnya meninggal gitu. Tapi ya pasti ada perbedaan di kejadian aslinya yang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, yang kan sebagian harus kita ceritakan di film kan. Nah, lu kan berarti kan memainkan karakternya nih, ya itu kan karakter yang figurnya itu udah orang udah tahu nih, gitu ya. Susana Si udah tahu. Sulastri itu, Ya, yang di Sumala ini. Yang di Sumala ini juga. Nah, lu pernah nggak dimimpiin kah? Atau mungkin ada ritualnya kah dari enggak sih. proses syutingnya? Enggak sih. Cuma kalau kayak proses syutingnya juga, kalau ritual sih nggak ada. Karena kita nih kayak dijagain sama sapam goib ya. Ada namanya Pak Yanto gitu. Selama proses syuting tuh kita selalu dijagain sama dia gitu. Kadang-kadang kayak di sudut sana tuh tempat, jadi kayak ada tempat gelap tuh. Jangan kesana deh mbak, sinian aja gitu. Suka kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada sih. Males ya. Gue pernah loh ketempelan, tapi gue bilang kamu lagi ditempelin tuh gitu. Masa sih gue bilang gitu, tempel aku. Gitu. Karena kalau kita pikirin ini pokoknya juga amplopnya yang ditempel, jangan setan aja yang nempel gitu. Nah, adegan yang nguras energi lu banget nih di film ini? Di Sumala, scene ending kali ya, karena banyak actionnya, banyak darah-darahnya. Cuma jujur di film ini yang menurut gue paling banyak menguras energi itu yang jadi Sumala dan Kumala sih. Karena memang mereka, dia ini anak kecil yang center of the story-nya gitu. Dan karakter dia menurut gue yang paling menguras tenaga dan energi, karena memang ada kebutuhan fisik yang terlihat berbeda gitu. Jadi ya. Tapi kan kembar gitu kan? Satunya hidup, satunya mati. Berarti tapi kan proses syuting kembarnya lu ada dong? Ada. Ih, capek banget itu ya. Yang capek anaknya sih. Oh ya? Gue yang jadi emaknya sih ya. Ya, gue semangat ya. Itu kebayaan itu kan? Iya, kebayaan sih. Mobil, Setiap hari. Mobil tua juga keren banget ya. Seru itu ya? di perkebunan jagung? Iya, di Semarang. Itu di Semarang? Di Semarang. Seru. Tapi dari Semarang tuh sejam ya. Nggak benar-benar di kota Semarangnya. Oke. Jadi balik tidur lagi ke kota. Benar. Ya Allah, capek gila deh. Lumayan capek, soalnya kalau di deket-deket situ kayaknya nggak ada. Kondean nih. Iya. Buaya. Kondean. Lu bayang nggak kebaya main film kondean bebet-bebet ya. Ini. Tapi lu kan nggak terlalu gede, jadi nggak terlalu banyak tarikan lah. Iya, tapi ya tetap aja ininya ketepuk gitu. Luna, apalagi yang kira-kira kalau ngomongin tentang film nih, yang lu kepengen banget, tapi masih genrenya masih yang menegangkan gitu? Action sih, gue pengen banget. Action? Pengen banget. Hah? Iya. Itu cedera lo? Iya, gue nggak tahu ya, tiba-tiba di belakang ada duar gitu. Ya gue takut pistol sih, cuma pengen aja gitu. Di sling gitu, terus loncat gitu. Wah gitu.
Dan berantem gitu. Dan Luna pasti akan kasih waktu dia untuk mau persiapan, dia pasti kasih waktu. Iya harus, kan nggak mau jelek. Maksudnya bukan nggak mau jelek mukanya, tapi kan nggak mau jelek hasilnya. Gitu. Iya, hasil actingnya ya. Nah itu yang akhirnya membuat seorang Luna Maya itu mahal. Ya. Wow. Luna Maya itu ya, mahal itu kan artinya kan luas. mahal tuh relatif ya. Iya dong, tergantung dia berani bayar atau enggak kan. Jadi yang berani-berani aja deh sekarang Maya, iya kan. Nah, tapi kalau seandainya dikasih pilihan ya, cuman satu, lu balik lagi ke dunia hiburan hura-hura nih, ya baik nyanyi, sinetron dan yang lainnya atau film. Film sih, film aja. Film aja ya. Ya memang sih kalau dibilang kayak hosting sinetron, ya sinetron mungkin satu judul tapi kayak jangan bertahun-tahun gitu, gue nggak apa-apa. Misalkan kayak Ramadan 30 hari atau 60 hari, atau bahkan mungkin satu judul yang udah tahu yang 3 bulan atau 4 bulan. Ya memang kadang-kadang TV kan nggak bisa ngatur ya, kan tergantung rating ya. Nggak bisa gitu. Tadinya cuma sampai lahir, tadinya cuma sampai pacaran, pokoknya dilanjutin lagi sampai beranak bercucu. Kalau masih rating ya lanjut terus gitu. Muncul tetangganya, muncul ya ininya, kan? Tiba-tiba yang udah mati hidup lagi gitu lagi, kan. Kembar. Sebenarnya gue nggak masalah balik lagi ke sinetron. Gue sih oke aja gitu. Tapi ada kondisi-kondisi kayak misalkan Sabtu Minggu gue nggak mau syuting gitu. Terus kalau hari biasa maksimal jam 12 malam gitu. Maksimal jam 12 malam tuh udah ke jam kerja 14 sampai 16 jam juga kan. Kalau dari pagi kan cukup lah gitu. Kalau ada kondisi seperti itu bisa diiyain ya mungkin gue pikirin gitu. Nah kalau film walaupun syuting pagi dari pagi tapi kan gue tahu 1 bulan itu doang gitu loh. Jadi gue lebih bisa ngatur waktu, tapi kalau yang lain-lain gue kayaknya kayak live TV tiap hari gitu. Gue takut komitmennya aja sih. Iya. Kan yang kerja bukan kita doang. Betul. Banyak orang. Betul. Gitu. Dan nah di film Sumala ini siapa aja pemainnya? Ada Darius, ada Michaela Rose, nggak banyak sih sebenarnya. Karena memang ceritanya di bertiga ini sih. Tapi lebih enak ya kalau pemainnya malah nggak terlalu banyak ya. Jadi lebih... Ada enak dan ada enggaknya. Enaknya ya nggak ribet lah ya. Nggak enaknya semua scene-nya ada kita. Jadi setiap hari syuting. Jadi jedanya paling cuma 1 scene doang, ada lagi. Iya. Sehari kita paling 5-6 scene gitu. 5-6 scene aja itu udah berapa jam loh? Udah 14 sampai 18 jam. Gokil. Gak ngebayang ya. Tapi kalau gitulah. Kalau di filmnya Luna ya, ini udah nggak usah diomongin lagi, ini udah pasti menjadi, aku yakin lah untuk mereka pencinta horor ya, udah pasti mereka jawabannya sama kayak aku, ya, mereka udah pasti menunggu. Amin. Dan terus nggak perlu mencari tahu, duduk beli tiket dan nonton. Udah tinggal nikmatin aja. Nikmatin aja, gitu. Karena kita udah percaya dah lo kalau main pasti bagus. Amin. Gitu Terima kan? kasih. Mudah-mudahan. Tapi kalau memainkan atau karakter itu kan lu butuh konsentrasi, pendalaman karakter. Apalagi Sumala ini yang memang orang udah naik duluan kan. Nah tapi untuk Sumala kan masih kecil ya. Awalnya kan dari kecil. Sumala ya. Nah itu pas lagi syuting dia berani atau enggak tuh pemainnya? Jadi si Kumala ini ada 2 periode. Kumala dan Sumala. Sumala yang ibaratnya dimatikan lah oleh bapak. Iya. Suami Darius, Sujiman. Jadi karena waktu lahir ini bentuknya Sumala ini bentuknya cukup menyeramkan. Jadi si Sujiman ini mengambil alih bahwa daripada nih bayi gimana-gimana mendingan dimatiin. Gitu. Akhirnya Kumala lah yang selamat. Ya. Tapi ternyata Kumala ini pas gedenya badannya cacat. Nah, jadi memang ada 2 fase, yang dia umur 5 tahun sama yang dia umur 8 tahun gitu. Kalau yang 5 tahun oke-oke aja. Kalau yang Sumala yang jadi Kumala anaknya pemberani sih. Pemberani banget. Iya karena syutingnya kan malam. Iya, terus dia kan pakai prostetik, dia pakai darah-darah, berani banget. Aku bilang kayak kamu berani juga ya. Oh iya, aku nggak apa-apa katanya gitu. Oh, oke. Iya.
Dia pikir mau gimana lagi, iya Gua kan? kerja Gua gitu. kerja, ya udah deh. Dan ternyata nggak film horor pertama, jadi dia udah kedua apa ketiga gitu, jadi udah ngerti lah. Udah gitu. paham lah ya. Nah tapi, kalau ngomongin tentang ketempelan nih di Sumala, tapi kalau gue jujur ya, maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu tuh kita harus ngeprotek diri kan, iya nggak? Lu jadi kalau udah selesai pulang tuh udah aja gitu? Gue tidur aja sih. Udah bodo amat kan deh? Ya gue berdoa aja ya, terima kasih buat hari ini, terima kasih badanku udah sehat gitu. Lu kerja gitu ya. Tapi nggak semua orang tuh berani loh. Iya sih. Iya, nggak semua orang tuh berani. Banyak yang takut juga sih. Iyalah nak. Iya. Gue suka banget yang kayak gitu ya. Tapi kalau takutan juga. iyalah pasti. Oh gitu. Untuk hal-hal yang menurut gue ini ya nggak deh. Udah enakan jadi penonton. Ya kan, iya. Kalau dilempar ke hutan sendirian juga sih gue takut Nano juga lah. ya, nano lah. Iya tapi nggak maksudnya lu memainkan karakter yang yang figurnya tuh hidup di pikiran masyarakat loh. Menurut gue, lu memainkan itu lu keluar dari karakternya. Nah ini kan Sumala, ini kalau sejujurnya aku baru tahu ini cerita tentang Sumala. Aku juga Gitu. sih. Baru tahu ini tentang Sumala. Jadi, oh iya ya. Daripada kita dengerin ada kuntilanak beginilah, ini beginilah, inilah begini, gue tuh suka sama sesuatu yang etnik. Cerita yang etnik, kuno gitu. Jadi kan lebih iya ya sebenarnya budaya kita tuh juga ada itunya loh gitu. Banget. Dan kita suka lupakan itu kan. Benar. Nah, makanya kalau di Sumala ini menurut Luna ya kira-kira nih ya apa tanggapan penonton tentang film ini menurut Luna? Kan lu yang gue bilang, gue ini salah satu fans fanatik nih. Gue ya, karena ini filmnya kan belum tayang, baru akan tayang di tanggal 26. Gue sih nggak terlalu, jujur gue nggak tahu apa yang akan penonton pikirkan. Tapi banyak juga yang udah antusias sih nunggu filmnya gitu, kayak akhirnya film ini akhirnya tulisan ini difilmkan gitu, karena aku udah baca dan ceritanya serem banget. Aku daerah Semarang, aku tinggal dan aku udah dengar cerita tentang Sumala, difilmin, penasaran. Jadi sebenarnya banyak yang udah antusias, banyak yang penasaran karena ada thread-nya, dan karena untuk yang daerah Jawa Tengah udah tahu tentang Sumala ini, jadi tambah banyak yang lebih penasaran sih. Ya mudah-mudahan sesuai ekspektasi lah. Rasa penasaran mereka mudah-mudahan juga ya jangan takut tapi harus nonton ya. Iya. Harus nonton Sumala ini. Rame-rame gitu. lebih seru. Jelas udah pokoknya kalau film semua jelasnya ada di Sumala ya. Sumala. Ini serentak tanggal berapa nak? Tanggal 26 September. 26 September. Luna akan berkunjung kemanakah? Ya bioskop-bioskop, terus Di luar kota juga ada visit. aku belum tahu. Tapi kalau ada ya pasti kita infoin. Pasti di sosial media ya. Sosial media kita. Jadi sosial medianya Luna Atau Hitmaker. kita hitmaker gitu. Tapi ini ya artisnya. Artis yang rajin mengupload tentang pekerjaannya, tentang ininya lu sama Titi Kamal. Oh iya. Iya. Oh gitu. Gue udah bilang Titi gue juga selalu nonton. Oh. Selalu nonton gitu. Soalnya kalau memerankan karakter lain itu kan lu ibaratnya kayak di mata gue tuh kayak Reza Rahardiannya nih. Kan lu memerankan karakter yang sudah itu kan, orang udah tahu kan. Gitu. Titi tuh ya kan dia main film horor gitu. Jadi gue bilang gini, ini pemain film harus contohnya kayak dia. Gue bilang karena dia selalu update tentang jumlah penonton, terus apa-apa. Jadi si penonton ngerasa deket sama si pemainnya kan. Karena yang udah-udah nih teman-teman gue tuh biasanya abis nonton film nih, terus langsung lihat sosial media lu tuh. Oh iya. Gitu, sosial media lo gitu. Oh berarti kita masuk di antara jumlah penonton ini gitu. Itu sih kita yang suka genre horor ya. Oh lucu banget ya. Oh gitu, iya. Iya. Seru juga ya. Oh. Gue nggak pernah memikirkan perspektif itu. Kalau gue tuh lebih apresiasi aja kan. Kadang-kadang suka di tag tuh kita tuh kayak aku nonton filmnya gitu. Terus tiketnya, terus nonton Kak gitu. Ya gue repost juga kan, apresiasi aja gitu. Say thank you lah gitu. Mereka suka kan pasti gitu. Dan nggak semua orang itu mau merelakan dirinya untuk nonton horor loh. Iya. Banyak kan? sih teman-teman gue juga kayak ada sorry ya gue support tapi gue nggak nonton horor ya gitu. Oh gitu ya udah. Nah harapan sama film ini sendiri apa? Harapannya semoga banyak orang yang suka. Box office lagi. Semoga banyak yang suka, semoga banyak yang terhibur. Karena ya namanya film kan buat kita menghibur. Kayak lu kan nonton horor tuh suka karena tegangnya, karena kayak adrenalinnya ya. Itu kan hiburan buat lo. Betul.
Jadi mudah-mudahan banyak yang merasakan yang sama gitu, terhibur. Terus juga jangan nonton di itu ya Telegram ya, bajakan. Oh iya, jangan dong. Jangan dong, please. Kalian harus nonton langsung ke bioskopnya ya. Dong. Kalau bisa, kalau mau seru tuh, salah satu kunci dari aku nonton film horor yang paling seru tuh harus nontonnya rame-rame. Jadinya seru. Emang. Iya kan? Teriak kita bawa 2 gitu. atau 3 orang teman kita yang takut. Iya. Biar kita bener. Jangan gitu. Temen gue ada Luna. Takut banget. Lu, terus dia diusir, kasihan deh. Karena rame banget. Dia berisik banget. Berisik. Emang berisik banget. Gue pun sampai malu loh, untungnya jauh ya duduknya. Gue diam aja pas lagi diusir. Karena belum apa-apa, duar, kaget. Oh, kaget. Gitu. Ya. Ada emang orang yang kayak gitu kan, kagetan. Jadi bapak-bapak itu kagetnya karena suara dia. Bukan karena film ya. Iya, filmnya belum ngapa-ngapain. Cuman nongol gitu dong, dia kagetan gitu. Jadi ya seru lah. Kalau kayak gitu mesti sewa 1 bioskop. Iya. Kita nggak seru kalau nggak bikin orang kesel kan. Oh, itu yang bikin sensasinya itu lebih. Sensasinya gitu. Kadang-kadang dia lebih teriak lebih kenceng, kita bete, ya kan. Tapi buat aku semua nih ya, semua pencinta film horor pasti udah menanti film ini gitu ya. Dan aku yakin ya, maksudnya gini, kalau bukan kita yang support film Indonesia ini, ya siapa lagi? Jadi kita harus bangga sama film-film Indonesia, terutama film horor, karena kerjanya film horor capek banget loh. Capeknya bukan main ya. Pernah main film horor? Pernah cameo aja ya, tapi gak mau lagi. Oh, udah kapok. Aduh, kapok ya. Jadi gue kalau gini, oh iya ya nanti aku kabarin. Ntar aku kabarin, baru gue telepon neneng ya, manajer gue. Awas lah, gue gak mau. Kayaknya gue menempati diri kalau itu gue penonton. Gue lebih enjoy, menikmati. Karena kalau gue kayak gue main tuh itu cuman kami gitu, nggak seru guanya jadinya nggak seru. Malah gue jadi nggak nonton gue sendiri. Ngerti. Kan kalau acting ngerti itu acting, tapi kalau kita nonton kan kita udah terima rapi, kita nggak mau tahu suasananya. Padahal kan lu habis pada makan, ketawa-ketawa. Iya kan? Take gitu. Iya take. Nah gue tuh suka kebawa suasana belakang layarnya, jadinya. Jadi gue tuh jarang nonton behind the scene. Jadi gue nonton behind the scene itu setelah gue nonton baru gue nonton BTS. Oh iya benar juga ya. Iya. Kalau gue susunan gue tuh kalau nonton film horor. Seru banget. Benar. Jadi nggak mengganggu imajinasi gitu. Dia cengar-cengir. Lu lihat nontonnya behind the scene dia cengar-cengir. Kita nonton dia tegang ya kan, dia cengar-cengir gitu. Jadi nggak terbawa suasana dari pemainnya gitu. Dan gue nggak suka kalau nonton premier. Oh nggak suka? Iya misalnya diundang tuh premier nggak bisa. Rame soalnya ya. Dan terus udah kayak gitu lamaan, ntar lu ada pada preskon dulu, wawancara dulu, ini dulu. Nggak, gue maunya duduk nonton makan, tegang langsung taruh. Pokoknya gue makanan gue harus habis sebelum itu mulai. Hah? Karena gue nggak bisa makan nonton film horor tuh sambil makan tuh nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa gue. Jadi popcorn tuh habis dulu baru nonton? Oh enggak, gue popcorn nggak jadi. Pokoknya kalau horor gue nggak nonton, nggak makan popcorn. Hotdog, tahu. Ya, tahu. Habisin blok. Aduh, enak banget. Udah diem. Kok gue kebayang. Gue baru gue fokus gue nontonnya. Tapi kalau gue makan, gue bilang, lah tadi kenapa tuh? Lah tuh anak kok pergi gini? Oh iya bener-bener juga sih. Gue nggak enak kan nanya. Iya. Tadi habis itu ngapain? Iya, males tuh gue tuh. Gue maunya gue nonton sendiri di sini gitu. Itulah cerita kita sebagai orang yang suka film horor, dan Luna Maya kembali akan ada karya barunya. Amin. Nah, ajak semuanya dong untuk nonton film kamu dong. Emo Point Lovers, jangan lupa tanggal 26 September 2024. Ini serentak di seluruh bioskop, kamu nggak usah khawatir. Di seluruh bioskop Indonesia akan hadir film Sumala. Jadi jangan lupa ya nonton, jangan yang bajakan. 26 September ya di seluruh bioskop, dan gak boleh nonton bajakan, harus kita datang ke sana ya. Nah, makasih ya. Thank you. Sukses terus untuk amin. Amin. Terima kasih. Bye.